Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyidangkan gugatan pra-peradilan dari Paman Birin, Syahbirin Nur, Gubernur Kalimantan Selatan atas penetapan status tersangka terhadap dirinya yang dilakukan oleh KPK dinyatakan gugur oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim tunggal yang menyidangkan mengatakan bahwa Paman Birin tidak ditangkap dan tidak menjadi bagian dari OTT pada saat OTT dilakukan terhadap 6 orang pejabat-pejabat Pemda Kalimantan Selatan dan kontraktor. Yang kedua, KPK menyatakan bahwa Paman Birin hilang, tapi ternyata Paman Birin belum pernah dipanggil secara layak dan patut sesuai KUHP oleh KPK. Bagaimana cara KPK menyatakan Paman Birin hilang, kabur, tidak diketahui keberadaannya, padahal dipanggil pun tidak? Ini kan menjadi sangat memalukan. Setidaknya itu tadi yang saya baca pertimbangan dari majelis hakim yang menyidangkan, hakim tunggal yang menyidangkan gugatan pra-peradilan dari Paman Birin. Samping itu, hakim juga menyatakan bahwa dalil dari KPK yang menyatakan bahwa pra-peradilan itu tidak sah karena tidak diketahui keberadaan Paman Birin juga sangat memalukan, karena ternyata KPK belum pernah memanggil secara resmi Paman Birin, belum pernah membuktikan bahwa Paman Birin dipanggil, dan setelah dipanggil secara patut sesuai KUHP dan tidak datang baru dinyatakan DPO. Itu tidak pernah dilakukan oleh KPK. Lantas apa dasar penyidik KPK menyatakan bahwa Paman Birin hilang, tidak diketahui di mana dan tidak bisa ditemukan? Ini terlihat sekali jelas bahwa menurut saya KPK hanya sedang melawak. Dan kalau kita menyatakan bahwa ini hanya sebuah rekayasa dari KPK, mungkin tidak elok juga. Meskipun secara nalar kita akan menduga-duga bahwa KPK adalah bagian dari semua ini yang merekayasa bahwa seolah-olah Paman Birin hilang, kabur, dan tidak ditangkap. Bukan tidak mampu menangkap, bukan tidak diketahui di mana, tetapi memang KPK menjadi bagian dari semua ini. Nah, inilah yang kemudian yang menjadi bagian dari pemikiran-pemikiran negatif kita dan prasangka-prasangka kita terhadap KPK. Tetapi soal kebenarannya tidak ada yang tahu. Makanya saya bilang bahwa kalau kita menuduh KPK seperti itu mungkin jadi terlalu tendensius dan tidak baik dan mungkin menjadi fitnah. Tetapi jadi wajar ketika kita menduga-duga, dan sekali lagi ini adalah sebuah persepsi liar yang akhirnya muncul karena membaca dan mendengar putusan hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa KPK tidak menangkap Paman Birin sehingga tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka bagian dari OTT. Karena saat OTT memang Paman Birin tidak ditangkap. Jadi status tersangka Paman Birin dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan untuk saat ini. Karena kalaupun dinyatakan Paman Birin hilang, ternyata belum pernah dipanggil. Maka sekarang, apa yang harus dilakukan oleh KPK supaya tidak sangat malu dengan peristiwa ini? Saya pikir bahwa KPK harus segera mengirimkan dan melayangkan panggilan kepada Paman Birin, Syahbirin Nur, untuk dilakukan pemeriksaan terkait OTT yang terjadi. Panggil, dan kalau memang bukti-bukti yang mengarah ke Paman Birin sudah terpenuhi, ya langsung gelar perkara dan tetapkan sebagai tersangka dan tahan. Itu yang bisa dilakukan oleh KPK. Tetapi kalau KPK pasca putusan ini, pasca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak juga memanggil Paman Birin, maka menurut saya dugaan-dugaan kita bahwa ini KPK hanya sedang melawak untuk menangani Paman Birin, ya menjadi sebuah opini yang akan kita percaya. Meskipun kebenarannya seperti apa tidak ada yang tahu, tetapi wajar kita akan berasumsi bahwa memang KPK hanya melawak saja menangani Paman Birin. Karena memang Paman Birin ini, wow, orang tangguh di Republik ini, keluarga konglomerat nasional kita. Jadi memang, ya inilah yang terjadi dengan KPK kita. Menurut saya prihatin sekali dan sangat memalukan. Seolah-olah para penyidik KPK ini tidak mengerti prosedur penyidikan dan penyelidikan yang terjadi selama ini. Mereka harusnya kan orang-orang yang paham tentang KUHP. Makanya saya bilang bahwa jadi wajar kita berasumsi liar karena mereka adalah orang-orang yang mengerti KUHP. Tapi mengapa mereka tidak melakukan KUHP, menjalankan KUHP secara benar? Pertanyaan muncul. Jadi untuk membersihkan nama KPK supaya tidak menjadi tertuduh hanya sedang melawak menangani Paman Birin, maka saya berharap bahwa dalam waktu dekat ini Paman Birin segera dipanggil oleh KPK, diperiksa keterlibatannya dalam OTT tersebut, dan kalau bukti-bukti memenuhi maka gelar perkara pada saat itu, dinyatakan tersangka, tahan, tangkap, dan
proses selanjutnya sampai di persidangan. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh KPK untuk membersihkan namanya. Jika memang KPK serius, maka segeralah panggil Paman Birin. Jangan biarkan. Kalau dibiarkan nanti ketahuan kalau KPK hanya sedang melawak saja. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan di Sosialis TV.